Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat semuanya, beberapa hari ini saya ke lapangan, terutama di Sumatera bagian selatan, sahabat semuanya, untuk mengetahui perkembangan dari PMK yang ada di sekitar sini. Nah, sahabat semuanya, sejauh saya ke lapangan di Sumatera bagian selatan ini masih cenderung relatif lebih aman, sahabat semuanya. Nah, ini yang memang harus kita jaga supaya tidak ada pemasukan sapi dari bawah, dari Jawa, mengingat kondisi Jawa ini sekarang sudah luar biasa banyak kejadiannya gitu. Nah, walaupun memang beberapa penanganan, beberapa usaha-usaha penjagaan supaya virus-virus PMK yang di Jawa ini terkendali, tidak menular kemana-mana, ini sudah dilakukan, sahabat semuanya. Nah, sahabat, ada beberapa fakta yang terjadi pada PMK kali ini, sahabat semuanya, dan bagaimana penanganannya, bagaimana kondisinya, kita ikuti perjalanan saya, sahabat. Baik, sahabat semuanya, yang pertama kami mengunjungi ke Lampung Selatan, sahabat, untuk memantau bagaimana kondisi kesehatan hewan di Lampung Selatan. Nah, ternyata kami lihat di Lampung Selatan ini sebagai gudangnya ternak, sebagai lumbung-lumbung ternak, sahabat semuanya, yang mana memang harus sangat kita jaga terhadap semua penyakit, terutama PMK ini. Di lapangan kita lihat sapi-sapi terpantau sehat, tidak ada gejala klinis mengarah ke PMK, dan status sapi-sapi ini adalah status sapi-sapi yang telah tervaksin, dan alhamdulillah kondisinya aman, tidak ada gejala PMK. Yang ada mungkin sebagian sisa-sisa dari LSD tahun kemarin. Nah, sahabat semuanya, secara umum seperti ini kondisinya. Sapi tersedia pakannya macam-macam, bahkan di sini ada pakan daun singkong dan segala macamnya. Yang intinya kesadaran untuk vaksinasi sudah benar-benar peternak itu paham, benar-benar mereka itu sudah membutuhkan sekali vaksinasi yang rutin untuk mencegah terjadinya PMK. Nah, ini mengingat bahwasanya memang di Lampung Selatan ini salah satu sentra ternak, dan juga kalau disebut sebagai sentra produksi ternak juga menjadi tempat lalu lintas yang cukup tinggi untuk peternak, salah satu di Lampung, sahabat semua. Nah, ini induk-induk yang sudah tervaksin pun ketika melahirkan, si pedet akan mendapatkan daya tahan tubuh melalui kolostrum. Nah, itu di Lampung Selatan terpantau aman, sahabat semuanya. Kami melanjut ke Sumatera Selatan, bahwasanya juga terpantau masih aman, tetap aman, dan semoga tetap aman. Nah, sahabat semuanya, kalau PMK ini sapi-sapi yang sudah tervaksin, kemudian matahari itu menjadi salah satu faktor yang sangat berperan terhadap PMK ini. Ketika memang daerahnya, kandangnya itu terakses mataharinya cukup, itu insya Allah PMK ini bisa lebih terkendali. Ataupun kalau sudah terinfeksi PMK dengan sinar matahari, kemudian kandang yang terakses dengan matahari, cahaya matahari bisa masuk, ini cenderung lebih mudah untuk mengalami kesembuhan, sahabat semuanya. Namun ketika kandangnya becek, kandangnya kotor, kandangnya tidak nyaman, itu agak susah itu untuk penyembuhan PMK. Ini mohon diperhatikan, sahabat-sahabat, telur-telur peternak semuanya. Ini adalah pedet-pedet dari induk yang sudah divaksinasi. Jadi induk yang sudah divaksinasi pada saat bunting tua atau kondisi bunting divaksin,
maka anak-anaknya ketika melahirkan menyusu ke induknya dari kolostrum induk, dia mendapatkan antibodi terhadap PMK. Nah itu, jangan sampai ketika memang dalam kondisi bunting tua tidak boleh divaksin, alasannya nanti khawatir keguguran dan segala macamnya, nanti si pedet begitu lahir, efeknya apa kira-kira kalau tidak bisa tervaksin? Satu, bisa induknya yang bunting tua itu terkena PMK kemudian mati. Dua, terkena PMK sembuh, tetapi kemudian bisa jadi anaknya kebuntingannya keguguran juga. Yang ketiga, bisa jadi begitu induknya terkena PMK, anaknya bisa jadi lahir lemah. Nah itu seperti itu. Tetapi dalam kondisi induk bunting yang sehat, divaksin dengan PMK, maka begitu bunting tua divaksin PMK, kolostrum dari induknya ini bisa menurunkan kekebalan atau antibodi dari induk ke anak yang spesifik mengandung antibodi terhadap PMK. Seperti itu sahabatnya. Jadi tolong induk-induk bunting tua pun harus tervaksin. Kalau tidak tervaksin, efek yang keempat apa? Begitu melahirkan, anaknya lahir sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tiba-tiba ada serangan PMK, maka si anak, si pedet ini tidak mempunyai kekebalan tubuh terhadap PMK, begitu mudah terkena PMK. Efeknya apa? Efeknya pedet begitu kena virus, dia akan mengalami demam. Ketika kena PMK mengalami demam, tidak mau minum. Tidak mau minum saja sehari, pasti dia akan mati. Apalagi PMK ini pada pedet banyak menyebabkan keradangan pada jantung, atau disebut dengan miokarditis seperti itu. Nah, sebaiknya induk-induk bunting harus divaksin supaya pedetnya sehat, sahabat semua. Nah, kemudian bagaimana supaya pertanyaannya apakah sekarang PMK lebih ganas? Pada sapi-sapi yang tidak tervaksin, PMK bisa kondisinya sama seperti kondisi awal PMK dulu, seperti itu. Tapi sebenarnya ingat sahabat semuanya, PMK bisa disembuhkan, lesi-lesi di mulut, hipersalivasi, kita semprot dengan iod dengan asam sitrat. Asam sitrat itu kita semprot rutin di mulut atau di hidung, di permukaan hidung itu, supaya virus-virus yang ada di situ cepat hilangnya. Nah, sapi kalau sudah virus di mulutnya hilang, kemudian luka yang ada di mulutnya sudah kering, dia mau makan nafsu makannya sudah normal kembali, maka itu harapan besarnya dia sembuh. Nah, kalau melanjut ke kaki seperti ini, ada interdigitalisnya, di teracaknya itu seperti itu, dia mengalami kelukaan karena PMK pecah, maka sebaiknya bisa disemprot dengan citrum ataupun dengan tembaga sulfat. Syaratnya apa untuk penyembuhan dari kaki tersebut? Semprot dengan rutin. Kalau ada matahari, pastikan kandangnya bisa terakses oleh sinar matahari supaya kandangnya tetap kering. Bersihkan kandangnya, semprot kalau bisa segera semprot. Semprot juga antiseptik atau disinfektan seperti itu. Kemudian usahakan pakannya adalah pakan-pakan yang kering supaya kotorannya tidak encer. Kalau kotorannya kering, mudah untuk membersihkan si kandang. Nah, kalau gejala-gejala seperti ini, ada hipersalivasi dan segala macamnya, segera semprot rutin. Kemudian saya sarankan untuk peternak-peternak lakukan vaksinasi mandiri di sekitar pada sapi-sapi yang sehat. Kalau ada satu titik api, satu PMK di satu tempat, maka tempat lainnya sebelum kena PMK vaksinasi mandiri, tidak mahal, karena dia akan mencegah sapi-sapi kita aman dari PMK. Vaksinasi mandiri, jangan nunggu distribusi dari pemerintah, karena barangkali PMK-nya jauh lebih cepat daripada vaksinnya datang. Mari sahabat semuanya, dulur-dulur semuanya, lindungi ternak kita, lindungi sapi kita,
dari PMK dengan cara vaksinasi, jaga lalu lintasnya, jangan memasukkan sapi-sapi baru dulu, pelihara dulu, kemudian treatment terapi kalau memang terjadi penyakit PMK, jangan panik. Nah, begitu sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.